I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Fakultas Pendidikan Agama Islam NPM 20411907 akan menjelaskan tentang fungsi dan manajemen pendidikan agama Islam. Pada penasaran, silakan disaksikan. Baik, saya akan membahas tentang fungsi dan manajemen pendidikan Islam. Fungsi manajemen pendidikan Islam menurut Robin dan Coulter yang pendapatnya semada dengan Mahdi Ibrahim, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, yang pertama itu ada fungsi perencanaan ataupun planning. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka pekerjaan harus diawali dengan perencanaan. Dengan demikian, diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dan menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian ataupun organizing. Pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagian sebuah pekerjaan yang dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika semua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam, maka akan membantu para manajer pendidikan Islam. Yang ketiga itu ada fungsi pengarahan ataupun directing. Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelum manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip yang tadi. Kemudian yang keempat ada fungsi pengawasan ataupun controlling. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pendidikan Islam, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konseptual yang baik bersifat material maupun spiritual. Dan ada lagi namanya urgensi manajemen bagi pendidikan Islam. Peran manajemen mutu pendidikan dewasa ini semakin diakui, bahkan dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Motivatif, pelopor, dan penggerak sekolahnya, manusia menyatakan bahwa dalam satu institusi sekolah, apapun jenjangnya, terdapat hal yang paling penting, yaitu manajemen sekolah yang menjadi sebuah jantungnya. Dapat kita perhatikan bahwasannya manajemen sekolah merupakan jantung sebuah pendidikan di sekolah. Demikian juga hal terjadi pada lembaga pendidikan Islam atau LPI. Beberapa kasus kebangkitan lembaga pendidikan Islam, contohnya pesantren, madrasah, dan sekolah Islam di beberapa daerah secara faktual juga ditopang oleh pengembangan manajemennya. Manajemen dipercaya mampu menjadi salah satu alternatif solusi problematika lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Dengan demikian,
untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, sudah tentu diperlukan adanya manajemen pendidikan Islam. Hal ini dimaksud agar dalam upaya pencapaian pendidikan Islam, segala hal dan proses-proses yang berlangsung dan benar-benar dikelola dengan baik, sehingga pada proses pendidikan tersebut dapat benar-benar terwujud dan mampu dalam menekankan sebuah kepemimpinan untuk kedepannya sekolah menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.